rekan-rekan yang ingin melaporkan dari lokasi bencana dipersilakan. Ini Yankee Delta 2 Charlie 5 X-ray Asnet NCS. Delta 2 Charlie 5 X-ray Yankee Delta 7 Kilo X-ray Bravo /359. Terima kasih Hafid untuk informasi dari posko Kecamatan Pronojiwo. Informasi terakhir untuk erupsi Semeru. Erupsi Semeru tadi ada sekitar pukul 10 masih terlihat gumpalan awan juga dan merah membara juga di pucuk Semeru. Perkenalkan, saya Hafid Aditama. Saya asal Wanayasa Banjarnegara. Awal mula saya tertarik itu sebenarnya ketika pandemi untuk software. Namun untuk hardware atau elektronika saya sudah tertarik sejak kelas 4 SD. Jadi dulu awalnya terhobi untuk membuat rangkaian center di sepeda saya, dan ternyata hal tersebut membawa saya untuk mengeksplor dunia radio frekuensi. Awal mula kenapa saya tertarik dengan dunia radio yang sekarang saya menjadi seorang amatir radio, yaitu karena saya tertarik dengan konsep pengiriman tanpa kabel atau mirip kabel. Kemudian di SMP waktu itu ketika saya mempelajari terkait dengan atmosfer, guru saya pernah menceritakan bahwa ionosfer itu berfungsi untuk memantulkan sinyal radio. Nah, konsep pemantulan radio oleh ionosfer itu membuat saya penasaran, kenapa kok ada radio yang bisa jauh, kenapa radio yang saya buat itu hanya bisa sampai di sekitaran saya saja secara lokal. Hingga saat ini saya menemukan fakta bahwa radio itu memiliki berbagai jenis frekuensi dan juga pola-pola tertentu di frekuensi tertentu yang tidak semuanya itu bisa dipantulkan oleh ionosfer. Yang menjadi titik balik saya yaitu ketika saya berhasil komunikasi melalui satelit 8A2 Orari. Waktu itu saya penasaran bahwa di 2018 itu ada seorang amatir radio di Palu ketika terjadi likuifaksi dan tsunami, dia bisa kontak ke Jakarta melalui fasilitas satelit 8A2 menggunakan HT radio biasa. Nah, itu yang membuat saya penasaran, karena keterbatasan informasi yang seharusnya penggunaan frekuensi itu harus ada izin dari Kementerian Kominfo, SDPPI dan lain-lain. Saya iseng saja mempelajarinya di internet, membuat antena pemancar Yagi yang bisa digunakan untuk komunikasi satelit secara mandiri. Saya coba tracking satelitnya dengan informasi yang terbatas. Ternyata panggilan saya menggunakan HT ke satelit 8A2 itu direspon oleh orang Jakarta. Amatir radio tersebut bernama Yono Adi Sumarta. Beliau ternyata yang membuat satelit tersebut, salah satu developernya. Penggunaan satelit tersebut sebenarnya harus memiliki izin atau call-sign, sementara saya tidak memiliki call-sign. Dan saya mengarang call-sign itu sebenarnya tindakan ilegal. Saya menggunakan call-sign YG2XFC atau YG21 Sierra Alpha Charlie. Nah, ternyata yang saya anggap suara saya hanya sampai di Jakarta dan bisa komunikasi melalui 8A2 dan itu sudah selesai, ternyata tidak. Ternyata rekan saya yang di Jakarta itu mencari siapa yang kemarin komunikasi dengan saya menggunakan call-sign YG2XFC. Nah, saya sempat menjadi buronan terkait penggunaan call-sign tersebut oleh teman-teman Orari dan Amsat ID. Ini saya bertemukan dengan Amsat ID dan saya menjadi lebih mengetahui lebih banyak lagi terkait dunia radio, satelit, IoT dan sebagainya. Yang pernah saya buat yaitu LSDR atau Land Flash Data Recorder. Alat tersebut yaitu berupa perangkat yang memiliki sensor kemiringan tanah, sensor hujan, kejenuhan air tanah begitu, yang digunakan untuk menjadi early warning system. Jadi untuk peringatan dini
bencana tanah longsor di Banjarnegara. Alat tersebut saya kembangkan bersama rekan-rekan Orari, kemudian Pusat, serta Lapan waktu itu. Jadi ada support dari Lapan dan juga Kominfo untuk penggunaan izin radionya. Jadi data tersebut dikirimkan menggunakan radio LoRa dari titik observasi menuju gateway yang berada di rumah saya. Jadi perangkat tersebut saya pasang di Desa Tempuran, Kecamatan Wanayasap, yang tempat tersebut memiliki potensi untuk bencana longsor. Perkembangannya alat tersebut mendapat tawaran dari beberapa daerah termasuk Jawa Barat untuk instalasi di Jawa Barat. Namun perangkat tersebut karena masih berupa prototipe dan masih saya kembangkan, saya meminta untuk menunda hingga perangkat tersebut bisa diproduksi secara massal dan benar-benar akurat. Ada beberapa organisasi NGO yang berorientasi pada lingkungan meminta saya untuk mengembangkan alat tersebut menjadi AWS, Automatic Weather Station. Jadi untuk mengirimkan data-data cuaca di perkebunan, untuk monitoring pulau terluar, karena perangkat tersebut tidak membutuhkan internet. Jadi perangkat tersebut bisa mengirimkan data hanya menggunakan radio. Dan sebenarnya saat ini sudah ada satelit LoRa dan data dari perangkat saya itu bisa di-relay menggunakan satelit LoRa tersebut. Kemudian terkait yang saat ini saya masih kembangkan, yaitu stasiun cuaca mendeteksi embun es di Dieng. Alat tersebut sudah saya buat sejak 2020 sebenarnya. Jadi awal mulanya karena fenomena embun es di Dieng itu munculnya secara random, dan hal tersebut tentu merugikan petani kentang di Dieng. Ternyata stasiun cuaca tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh para wisatawan untuk berburu. Karena saya memiliki data 2 tahun ke belakang waktu itu, akhirnya saya bisa mengumpulkan informasi yang mampu untuk menjadikan stasiun cuaca saya menjadi EWS atau Early Warning System kemunculan embun es. Jadi saat ini ada bot Telegram yang bisa menginformasikan kapan terjadinya embun es di Dieng secara akurat. Sementara ini sebenarnya disambut, tapi khusus dari Dinas Pariwisata UPT Dieng. Jadi karena saya memang meminta koneksi internet dan listrik, selanjutnya ya untuk perawatan, instalasi dan lain-lain selama hampir 5 tahun ini hanya saya menggunakan uang pribadi. Saya menikmati eksperimen ini ya hanya untuk pengembangan diri saya sendiri dan juga kepuasan pribadi. Namun ternyata hal tersebut secara tidak langsung itu terintegrasi dengan pekerjaan saya, kemudian dengan komunitas saya. Nah, salah satunya yaitu ketika saya ditugaskan dari kementerian untuk kampus pengajar tahun 2021, saya sebenarnya hanya ingin melakukan POC atau Proof of Concept penggunaan satelit 8A2 tersebut di SD pelosok, di SD Negeri 4 Kidul. SD tersebut waktu itu tidak ada internet sama sekali, sinyal pun untuk SMS tidak bisa. Nah, karena kondisi tersebut saya bersama teman-teman akhirnya saya mengontak rekan di Lapan untuk meminta slot khusus penggunaan satelit 8A2 untuk POC atau Proof of Concept tersebut, mengirimkan media pembelajaran dari Jakarta ke Banjarnegara menggunakan SFTV. POC tersebut berhasil untuk dilaksanakan, ternyata mendapatkan respon yang positif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Saya diapresiasi, saya nge-zoom dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim waktu itu. Saya mendapatkan apresiasi berupa ajakan untuk melakukan bintas di wilayah-wilayah pulau terluar di Indonesia. Kemarin di tempat kerja saya mendapatkan bantuan untuk R&D atau Research and Development terkait dengan monitoring gas di kawah Sigegah. Nah, hal tersebut menjadikan saya semakin semangat sebenarnya untuk pengembangan ini, karena dari pemerintah tempat saya bekerja itu memiliki inisiatif untuk mengembangkan dan membantu termasuk secara finansial untuk pengembangan teknologi juga, untuk terutama untuk keselamatan warga. Pada 2023
saya dikirim ke forum YOTA atau Youngster on the Air Asia Pasifik di Thailand oleh organisasi amatir radio Indonesia Orari untuk menjadi perwakilan. Jadi saya di sana selama seminggu bertemu dengan teman-teman amatir radio muda di Asia Pasifik. Kita sharing terkait dengan teknis pembuatan satelit hingga komunikasi kedaruratan ketika ada bencana atau krisis secara internasional. Terkait dengan bagaimana menyikapi sebagai pemuda dan dunia IT, menurut saya ketika kita memiliki ide atau gagasan untuk pengembangan sebuah teknologi, meskipun kita semua berada di daerah yang mungkin secara fasilitas tidak sebesar di kota-kota lain, tetap lanjutkan. Sebab saya memiliki prinsip dimanapun dengan siapapun, ketika kita ingin melaksanakan itu ya silahkan dilaksanakan, karena kita tidak terbatas dengan siapa dan dimana. Meskipun saat ini saya menjadi seorang ASN di Kabupaten Batang, saya posisinya masih tetap tinggal di Banjarnegara karena memang di perbatasan. Namun saya memiliki keinginan untuk pindah ke Banjarnegara, dan pemerintah Banjarnegara juga memiliki respon yang sama untuk pengembangan teknologi di Banjarnegara kepada saya dan teman-teman muda di Banjarnegara.